Nah, ini lagi rame banget ya berita tentang Pak Purbaya dan Pak Deddy Mulyadi. Menurut Pak Purbaya, ada dana daerah di Jawa Barat itu mengendap 4,1 triliun. Akibat dari mengendapnya dana daerah tersebut, Pak Purbaya mengungkapkan bahwa perekonomian tidak bergerak jika dana tersebut hanya mengendap dan tidak dipergunakan. Pak Purbaya meminta untuk segera menyerap dana tersebut supaya perekonomian lebih membaik lagi. Nah, kita simak saja ungkapan dari Pak Purbaya. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Bagus sih sebetulnya Pak Purbaya ini uangnya ya. ditumpukan sampai akhir tahun ya Pak ya. Karena bayarnya di akhir tahun kan, kontraktor-kontraktor itu. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Nah, dan di sini tertulis Jawa Barat ada 4,1 triliun dana yang belum diserap di daerah tersebut. Nah, menanggapi data tersebut, data yang disampaikan oleh Pak Purbaya, di sini Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat menanggapi tentang kabar tersebut. Pak Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa dana mengendap 4,1 triliun itu tidak ada. Ini kita simak ungkapannya. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2 triliun 380 miliar 930 juta 534.522 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, merahin staf. Ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Dan gampang yang begitu, tinggal BPK periksa aja kas daerah, nanti ketahuan memang ada atau tidaknya. Tetapi saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata 4,1 triliun tidak ada ya. Mudah-mudahan nanti ada tahun depan lah buat Jawa Barat ditambahin dana transfernya. Untuk itu yang 2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, kemudian perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit. Pokoknya banyak deh, bayar listrik yang disambungin ke warga yang gratis. Nah, total kebutuhannya itu adalah 7,5 triliun. Masih kurang nih. Kurangnya dari mana? Ya, dari pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang halal dan tidak mengikat, diatur oleh undang-undang. Hatur nuhun. Nah, tadi Gubernur Jawa Barat mengungkapkan bahwa tidak ada dana tersebut sebesar 4,1 triliun. Kita simak tanggapan dari Pak Purbaya. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, yang kali ini Pak, dana 3,1 triliun itu padahal cuma 990 miliar, itu gimana Pak? Pak Bobi Nasution juga menyangkal Gubernur Sumatera Utara. Iya. Jawa Barat dan Sumatera Utara sama Jawa Barat. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sampai yang dari Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya.
BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Pak, tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi misalnya khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkeu khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Sumpah Pak Purbaya langsung ulti Pak Deddy ya. Ini memang top sih. Maksudnya kalau memang tidak benar, itu kan lagi pula Pak Purbaya tidak menyebut Jabar sekian. Dia menyebut keseluruhan dan itu by data. Di datanya itu 4,1 triliun. Dan Pak Deddy itu mengungkapkan bahwa tidak ada data tersebut. Tidak sebanyak itu. Pak Purbaya malah menjawab, Pak Deddy jangan suruh saya bekerja. Padahal Pak Purbaya itu udah capek ngurus keuangan negara. Jangan disuruh kerja lagi. Kan dia cuma bicara by data. Kalaupun nggak sama, ya jangan salahkan Pak Purbaya dong. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Berarti kalau menurut Kang Deddy, pernyataan ada 4,1 itu salah kaprah atau gimana? Ya nanti kita cek dulu, kan sumbernya dari BI. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah. Ya. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, Ya. gaji pegawai, Ya. belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing, ya kan? Nah di sini KDM bilang per hari ini, sedangkan Pak Purbaya ngomong itu udah di jauh-jauh hari. Kalau pas sudah dipakai ya sudah, nggak masalah Pak. Slow Pak ya, jangan panik. Tidak masalah, yang penting sudah dipakai. Begitu maksudnya Pak Purbaya. Kalau saya sih berharapnya benar 4,1. Ya kan? Kalau benar 4,1 kan saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih kan. Tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya berhentikan. Karena dia bohong sama saya. Kan sederhana. Ya. Nah tuh kalau ada yang main-main bakal dipecat oleh KDM. Jangan main-main kalian ya. Serius nih? Serius. Sekda kalau saya nggak bohong kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya serius begini nggak main-main nih. Iya. Ini Iya. integritas Pak. Integritas, Pak. Dua sosok yang saya kagumi, Pak Pur dan Pak Deddy dari Kemenkeu dan dari Pemprov Jabar, gubernur kita, sekarang sedang dihadapkan ke dalam perselisihan data keuangan yang mengendap di bank. Nah, ini keren nih. Siapa kira-kira menurut teman-teman yang memberikan data kepada Menteri Keuangan ini? Apakah dia orang yang benar atau dia mengarang-arang? Kalau memang misalkan data yang dikasih kepada Menteri Keuangan ini data yang benar, berarti Pak Deddy harus segera mencari tahu kenapa anak-anak Pak Deddy di belakang itu bermain api. Ya kan? Soalnya apa? Soalnya Pak Deddy kan mungkin sibuk terus ya kan. Ternyata di belakang itu ada anak-anak Pak Deddy yang kurang teliti kerjanya atau mungkin kurang perhatikan lagi ya kan, sehingga datanya ada yang keliru. Tapi kalau misalkan contohnya Pak Deddy yang benar ya kan, yang mengatakan bahwa dana yang mengendap di bank untuk Jawa Barat itu tidak senilai 4 triliun, maka Pak Pur sebagai Menteri Keuangan juga harus cari tahu nih
datanya nyeleweng di mana, datanya salah di mana, ya kan? Jadi jangan sampai kedua orang yang luar biasa ini diadu domba hanya karena masalah data. Ya, ingat Indonesia sekarang sedang berbenah diri, tapi orang jahat, ya kan, yang tidak suka dibenah-benah, itu tetap mereka mencari cara, mencari celah untuk bisa mengadu domba kalian, ya kan? Kalian sosok yang luar biasa, Kang Deddy Mulyadi keren, Pak Pur juga luar biasa keren. Kalian pilihan Pak Prabowo yang luar biasa, jadi tunjukkan aja. Ini malahan bagus ya menurut saya. Jadi kalian bisa menganalisa, ya kan, kalian bisa mencari tahu, ya kan, dan kalian juga bisa melihat titik temunya nanti di mana. Apakah dari Pemprov Jabar yang keliru? Berarti Pak Deddy harus lebih meningkatkan lagi pengawasan di dalam internal kepemimpinan Pak Deddy sendiri, ya kan. Tapi kalau misalkan ini kelirunya di Kemenkeu, maka Pak Pur juga harus lebih meningkatkan lagi untuk segi laporannya ya, karena siapa tahu di belakang itu ada yang memang sudah merencanakan sesuatu ya. Kalian luar biasa, tinggal tunjukkan aja mana yang terbaik. Karena buat saya dua-duanya itu bagus, ya kan? Dua-duanya itu penggebrak kemajuan Indonesia. Oke? Jadi wajar kalau misalkan ada yang membuat kalian itu harus saling tunjuk. Oke? Semangat untuk Indonesia, semoga kita menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, aku setuju ini ya. Dua-duanya ini sosok yang benar-benar jujur, lurus, dan benar-benar kerja untuk rakyat gitu. Pak Deddy Mulyadi juga kerjanya itu terang-terangan gitu. Dia tidak mau ada opini buruk untuk daerah tersebut. Dan dia terang-terangan sampai mencari tahu sumber-sumbernya. Dan Pak Purbaya pun juga luar biasa. Dia juga bicara by data. Kalaupun ada yang menyeleweng ataupun ada orang-orang di belakang mereka yang main api atau main belakang, itu yang wajib kita curigai. Kenapa datanya bisa berbeda? Sebenarnya dua orang ini sama-sama orang-orang yang benar-benar kerja untuk rakyatnya sendiri dan untuk kemajuan negara Indonesia. Semoga saja segera ketemu titik terangnya siapa yang memang benar-benar menyeleweng di sini. Adakah pihak-pihak yang lain? Pak Purbaya dan Pak Deddy ini sepertinya mereka jujur-jujur aja dan bicara by data juga. Dua-duanya bicara by data, tidak mau ada yang salah atau miskomunikasi. Mereka tidak mau ada kesalahpahaman di antara rakyat dan juga menteri-menteri yang lainnya ataupun penjabat negara. Seperti itu intinya. Semoga saja ini ya segera ketemu siapa yang benar-benar main api di belakang nih. Semangat terus untuk Pak Purbaya dan juga Pak Deddy Mulyadi.